والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, segenap para alim ulama, para guru, para tokoh, para asatidzah, Pak RT, Pak RW yang mohon maaf namanya saya nggak sebutin atu-atu. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ayahanda Al-Ustaz Kiai Haji Madinah, kita doain selalu sehat panjang umur. Guru kita Ustaz Lesan Sudrajat, kemudian Afinafillah Ustaz Sirajuddin Kancil, kemudian Ayahanda Ustaz Haji Hasan Basri, dan Afinafillah Ustaz Imran Rosadi, Bang Jayadi, Pak RT Yasin Dogir, Bapak Abdul Rosid, dan Ustaz Madinah, dan yang menjadi wasilah saya disuruh megang mic Akhilafillah Ustaz Kiai Syarif, kita doain selalu sehat panjang umur seluruhnya, wabil khusus buat keluarga besar almarhum Madinah bin Haji Dul Halim atau kita kenal Bang Kodim. Mudah-mudahan kita doain ya Bang Didik, Bang Taufik, Bang Nawawi, Bogek, ya semuanya mohon maaf saya nggak bisa sebutkan namanya atu-atu. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dapat makanan, dapat minuman, bareng rokok, enak kali ya. Enak Ustaz. Ya, tinggal kopinya tuh. Ya, oh ya di. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa kumpul. Ini malam yang keberapa Bang Didi? 5. Hah? 5. Ya, malam yang kelima. Malam yang kelima bahwa Ayahanda Madinah bin Haji Dul Halim atau kita kenal Bang Kodin udah pulang ke rahmatullah, balik. Kira-kira keluarga kalau almarhum malam ini pulang lagi balik hidup, kira-kira diterima apa kagak Bang Didi? Terima. Pernah ada cerita tuh teman saya, ya itu mah lagi cerita aja nih ya, jangan dianggap ada cuma intermezzo. Ada orang, ya beneran nih cerita nyata, ada orang jual motor, ya KTP-nya KTP dia, STNK nama dia, BPKB nama dia, udah dibayarin lunas. Ini yang bawa motor, ya yang beli jalan ke Cikarang apa ke Jawa Tengah, tahu-tahu di Solo tabrakan, meninggal. Dicek sama polisi, KTP-nya, STNK-nya, BPKB-nya, namanya sama, daerah sono. Dapat telepon dari sono Polres bahwa atas nama bapak ini meninggal dunia. Kemudian di sini kan keluarga, lah iya, laki habis dapat duit jual motor pergi, kan gitu. Nah dari sono dapat kabar bahwa nih Bang Ano meninggal dunia nih yang jual motor. Akhirnya keluarga di sini sedih, bininya pada sedih, emaknya sedih, saudaranya pada sedih. Ya udah lapor dah sama guru, ya Kiai Haji Madinah. Ya ntar gimana ini, ntar kita bikin tahlil apa kagak? Masalah jenazah masih di sono di Jawa Tengah. Ya paling gak tuh besok baru nyampe.
Ya kita kumpul dah, kita baca Yasin. Lah itu maghrib udah disiapin Pak, begini nih udah disiapin ini nih, udah disiapin hambal, udah dibeliin kue, ya maghrib, ya pas azan isya itu yang jual motor pulang, dia habis belanja dari pasar. Ternyata yang meninggal yang beli motor, ya dia mah habis dapat duit, dia pergi ngayap, ditelepon bininya nggak diangkat, telepon emaknya nggak diangkat, megang duit. Ternyata yang beli motor tabrakan. Ya, polisi mah kagak kenal, mukanya kagak tahu. Ya namanya tabrakan di jalanan. Dilihat KTP-nya ini, ya STNK-nya ini. Lah, Isa pulang kagak jadi itu tahlil, batal, orang hidup lagi. Alhamdulillah. Nah ini ya, maka sebenarnya Pak, kita kalau buka manaqib Syekh Muhammad Saman itu ada pelajaran tuh, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naklatu wan naimu sarmadu. Kita ini sama Allah dijadiin kekal, cuman pindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Dan sebaik-baik pindahan adalah sebaik-baik kesenangan adalah kesenangan kebahagiaan yang kekal. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita pengen seneng, di akhirat kita pengen kagak pakai mampir ke neraka. Naudzubillah min. Benar? Amin. Itu kita cuman pindah Pak. Dulu kita ada di alam arwah, masuk ke rahim ibu kita 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Ini badan mah cuman dari tanah, dari saripati makanan, ya segumpal darah jadi segumpal daging, ditiupin ruh. Maka ada 4 bulan, ada 7 bulan tuh 4 bulan ditiupin ruh. Udah ditentuin kata Nabi ajalnya, udah ditentuin kata Nabi rizkinya, sakiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia udah ditentuin sama Allah. Makanya Pak, itu mah jangan pakai iri. Dia dagang laris amat, gua ngapa bangkrut amat. Lah kagak bisa begitu. Ya kenapa? Yang ngatur rezeki Allah, nggak usah takut. Kadang apa? Nih tetangga buka warung, kita buka warung. Ya, tetangga rame, kita sepi. Setan kan masuk ke dalam, bisikin. Wah, dukunnya di mana? Oh begitu. Wah, lu kayaknya ditutup ini. Lu gua kudu mandiin no. Ya, 7 kembang. Oh gitu, mandi kembang. Lari ke dukun jadi musyrik, Pak. Bener? Ya, emang kenapa? Setan godain kita. Nauzubillah min. Kalau kita yakin rezeki yang ngatur dari Allah, enggak Pak. Kenapa? Ya, dia rezekinya bagus, alhamdulillah. Tetangga gua laris warungnya, coba dia kagak laku. Nah, bapak laku, lah dia jadi ngiri sama bapak. Ya kan? Ujung-ujung ah, wah, lu tetangga gua lu brengsek kalau dia laku. Wah, gua santet biar dia cepet mati. Begitu kan ya? Lari ke sono ke Sukabumi, Jambang Surade. Wah, mesen gitu. Atau ke Rangkas Bitung sono Gunung Bencana. Nyampe Pak saya Nahrawi, Bocah Jati Bening ke sono. Wah, elah, pengalaman yang benar. Nih, guru kita Ki Haji Ahmad Kosasi ini beliau juga pengalamannya tinggi Pak. Iya, dari peristiwa Priok beliau udah paham nih kalau ahli sejarah. Ya, maka nih kita cuman pindah. Ini dari alam dunia pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, entar pindah ke alam barzakh, ke alam akhirat, dibangkitin padang mahsyar. Kemudian ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada jembatan sirat, sorga, neraka. Hidup kita Pak masih panjang, dunia mah cuma sebentar. Ya, jujur nih kita kampung kita Jati Bening banyakan jandanya apa dudanya? Jujur.
Banyakan janda apa duda? Janda. Kemarin akibat covid kata teman saya di Penghulu Pak nih, kalau bapak nongkrong di sono pengadilan agama dekat Gor Bekasi, ya itu Pak di sono kita ngopi aja di sono. Wah muda-muda banget Pak, 18 tahun, 20 tahun. Ngapa Neng? Pengen pisah? Ekonomi. Alasannya pasti Pak, ekonomi, duit. Ya benar. Tahu saya pernah nongkrong di sono. Kurang kopi di sono. Ini jadi diri begini kayak dibetok. Ya, jadi nih Pak bener. Nih kita kampung kita jujur, orang dulu enggak. Engkong saya nongkong Ajis itu bininya duluan meninggal. Kemudian Kong Ajis nikah lagi dapat anak tuh kayak Fahru Rozi, Haja Rohila, Nya Jamil, Nya Ero, baru terakhir umi saya Haja Mariam. Bininya 2. Tapi yang atuh mati dulu. Ya, sekarang kan kagak. Emang bininya atuh. Ya, lakinya mati duluan. Udah, perempuan istrinya nggak nikah-nikah. Kenapa? Emang begitu Pak. Perempuan nih, semua perempuan ini rata Pak. Makanya adunya mata wa khairu mataiha almar'atus solihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik perhiasan dunia tuh wanita yang soleha. Maka kita nih yang punya laki termasuk saya, ya semuanya ada perempuan ya. Ketika kita nih suami masih hidup, apa kata dia? Nyesel bang gue nikah sama lu. Gak pernah lu bang bahagiain gua. Yang ada bang lu nyakitin mulu. Lu jujur kita semua begitu. Lu lupa kali kita bikinin rumah, kita beliin motor ya. Makan tiap hari kita pikirin ya. Lupa, tapi ntar Pak ketika udah meninggal nih kita, itu perempuan akan ingat jasa-jasa kita, akan keluar kebaikan kita. Lagi masih hidup maka agak nemu mulut tiap hari. Ya, ribut. Lu bener Pak, saya cerita nggak usah tinggi-tinggi, ya, nggak usah apa, bukan curhat dulu. Ini kita ngomongin realita. Nih Pak, sekarang laki-laki cepet mati, bener ya? Bener, cepet mati. Gampang banget dibunuh sama bini. Ya, bener. Emang agak kerasa Pak. Ya, orang kata, ya. Nih, duit kagak punya, rokok kagak punya, tinggal kopi habis, ada teh doang, udah ngeteh aja di pojok. Rokok kagak punya, duit kagak megang, beras habis. Ya, mana bocah banyak, ya. Akhirnya apa tuh? Perempuan mulai, bang, lu bareng punya pikiran lah, lagi duduk aja mau keluar sono nyari duit, ya, tang aja palanya. Udah nggak? Lelaki tuh Pak, kenapa? Laki mikirnya ke depan, boleh rambutnya pendek, tapi pikiran panjang. Beras habis, ntar bayar listrik, ya ini udah tanggal berapa? Lah besok orang leasing datang, ribet, bener? La ilaha illallah, lah bener, ya. Bocah besok bayaran sekolah, besok mau ujian, ya. Bang tanggal berapa ini? Wah, beras habis no, duit kagak gablek no. Besok bocah sekolah, ya. Coba gimana lo dia makan? Ntar nih malam nih, gua apa nih? Ya, lu beli apa ke sono? Nyari duit, pinjam ke kemana ke? Ya. Bocah, Pak, lo orang masih buka Pak jajan, beli mainan Pak, lato-lato Pak, lato-lato. Ya, kata emaknya, minta sono balo, balo jadi di pojok ya udah begitu. Iya. Akhirnya tuh lakinya diomelin, mati Pak kita. Bener, coba. Ya, yang bikin kita cepat mati Pak bukan rokok, bukan kopi, bukan sate kambing, bukan sayur gabus pucung sop, bukan. Yang bikin kita cepat mati stres. Ya, coba. Stres ya kan, acara masih 3 bulan dipikirin kagak doyan makan, begitu ya, tanggal masih lama dipikirin lah. Ini Pak nih teorinya Pak, Bapak kalau punya utang itu cepet Pak, tanggal 19 itu cepet ya, tapi kalau Bapak nunggu gajian itu setengah budek. Itu psikologi kita tuh manusia fitrahnya ya, kalau utang tuh cepet, tapi kalau gajian lama. Ngapa? Emang begitu. Sama kita mau kriaan nih, 3 bulan pala puyeng, kagak doyan makan, mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Akhirnya
Puyeng. Padahal Pak, mana ada orang yang kriaan rugi? Mana ada nih Bapak Haji Madinah dia bikin roahan, bikin maulid, apa rugi Pak? Enggak, agak rugi. Ya, makanya nih kita alhamdulillah nih kita kumpul. Ya. Kenapa? Ini jasa para guru di sini, para tokoh di sini Pak. Jagain, hormatin, ya. Ilok mereka nggak ada berkahnya, ilok mereka doanya nggak makbul sama Allah. Yakin? Kadang Bapak pakai jauh-jauh ke Cirebon, jauh-jauh ke Banten, ngapain di sini juga Pak? Kalau Bapak yakin minta sama Allah, izin Allah, guru ini cuma wasilah, manjur. Amin. Yakin apa kagak? Kagak. Lah jujur aja kagak. Kalau yakin mau Bapak udah kemari mulu, rumah mulu udah gaji udah. Lah mau ketahuan yang dipegang mati semua ya. Begitu. Ya iya makanya Pak kita yakin dah. Ya nggak perlu kita ke sono nih mansa abil wilayah ini Pak. Kalau kita di Papua atau di Kalimantan ada kepala sukunya siapa? Kita nggak punya kepala suku apa RT? Ya Sindogir. Bukan, lah guru, ulama sama umaro kerja sama. Ini hormati. Ini kampung aman ada tahlilan. Ya, guru kita Ustaz Sarif, lah hormatin, jangan dikatain. Kenapa? Nih Pak, kalau nggak ada mereka, nih kampung jadi apa besok? Kalau nggak ada mereka, nih orang datang kemari, wah ngacak-ngacak, wah lanjut wah udah jangan dan yang tahlil ngapain lu beli keripik, beli apa nih? Ini buat apa? Iya, ngapain rugi, mubazir begini, ribet pasang tenda begini, ya pakai bawa sound, ngularin hambar, ya dikata bid'ah, ya dia kagak tahu. Coba lu mati, gue kirimin Fatihah, nyampe Pak, ya nyampe. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fa yahabbazan naqlatu wan naimu sarmadu. Kita cuman pindah. Aku cuma pindah kata saya Saman dari alam yang nyata ke alam yang tersembunyi. Kita nih Pak sekarang kita nyata nih Nahrawi kelihatan. Besok Nahrawi hilang, dipendem. Tinggal nama saya doang. Orang bakal inget tuh. Sama kita. Makanya yang wujud itu siapa sih sebenarnya? Allah. Kita mani gaib sebenarnya. Sekarang ada, entar gak ada. Apalagi utang lagi banyak, hilang. Bener, begitu. Iya. Nah, ini kita sekarang ada, entar kita nggak ada, pindah. Makanya Pak yang di dalam kubur nih bulan Roah Sakban, ya kita pada ngirimin arwah. Ini bulan Roah Pak, Bapak bikinin roahan. Kalau nggak sempet bikin sendiri di rumah nih sama guru, ada guru kita, Ustaz Haji Madinah, kumpul sama beliau. Kenapa? Itu Pak, nanti Ramadan itu yang di alam barzah libur. Itu kita gelar karpet merah. Orang tua kita besok pulang Ramadan. Makanya dalam sejarah kita Islam, Ramadan itu nggak ada ziarah kubur. Kenapa? Yang di kuburan libur Pak semua. Pulang ke rumah anaknya. Ngapain gue ziarah orang bapak gue di rumah gue? Ngapain gue ziarah ongkong gue di rumah gua? Kenapa? Kita udah bikin roahan nih ajaran ulama kita. Sekarang berapa banyak orang yang roahan Mbak? Tahu ya. Begitu. Kenapa lupa Pak? Ajarannya dibuang. Kenapa nggak keren? Agak modern. Nih handphone Pak dari alhamdulillah apa nauzubillah ada. Ya, gara-gara handphone nih lupa akhirnya yang jauh-jauh kita pikirin sidang sambut ditonton ya dari pertama sampai habis kampung dicuek ya ada anak yatim berapa tahu yang rumahnya mau rubuh ada berapa tahu kagak tahu yang motornya hilang ada berapa kagak tahu ya naudzubillah min kampung dulu Pak wilayah dulu gitu jaga makanya kan ayatnya ku antusakum diri lu baru keluarga, baru orang lain. Jangan orang aja, orang bacain, orang aja dikatain, orang aja disebut dirinya lupa. Naudzubillah min
Besok yang ditanya kita nih, Nahrawi besok ditanya, Nahrawi, lu ngomong orang ya, Jumat enak amat lu, ya, lu enak banget nyuruh orang begini-begini, lalu lu ngerjain belum? Lu besok ditanya Pak, ibarat supir nih, saya supir bis, ya, saya oleng-olengan saya nabrak orang, yang ditangkap siapa sama polisi? Lah saya. Supir, emang enak banget jadi guru, ya berat juga. Wah, oke di dunia. Lebih esok di sono tangkap pisan mau polisi akhirat. Nah, pertama bukan makmum, bukan penumpang yang dicari supir, Pak. Makanya jadi supir lah, kudu hati-hati, ya mana gas, mana kopling, mana rem, kudu tahu, ya mana alarm, mana lampu hajat, kudu tahu, ya radiator udah dicek belum, ya kipasnya udah dicek belum, nyala apa kagak, ntar mobil mogok, lah habis penumpang susah semua, gara-gara siapa? Lu supir, bener? Makanya nih Pak ulama sama Umar kudu nyatu. Ya, ketika nyatu, nih kampung jadi enak, kampung jadi indah, kita bahagia, seneng. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlatu wan naimu sarmadu. Kita cuma pindah daripada satu alam ke alam yang lain. Bapak rajin bacain Fatihah buat bapak, buat emak, buat kakek, buat nenek. Yakin hidupin mereka dalam hati, hadir Pak, datang ke mimpi. Kalau Romono berapa datang dalam mimpi kita, Romono merengut aja, sewat. Lo kuburan gue mau rubuh, lo kagak bener-benerin, lo kagak longok-longok, bener Pak. Iya, merbualang, udah mau lebaran, boro-boro dilongok, ya, kagak disapuin, ya, kagak ditaburin bunga, nggak didoain, nggak dibacain Fatihah, ya Pak. Tuh, nah mereka hidup dalam ayat dalam Al-Quran, mereka hidup. Yang hidup apa nih ruh ini yang bakal kekal. Badan mah nih Pak ya, dulu bapak ganteng, ya, umur 20, 30 ganteng, 60, 70, ya, udah otek, udah bau, udah berkedua. Lah emang tanah ini mah Pak, ini tanah kita makan nih, ini makanan semua masuk ke perut kita jadi apa? Sampah. Makanya ini perut kita kalau transparan isinya emang apaan? Sampah. Ya, tanah dikasih sampah, iya subur emang, ya numbu. Cuman kita jangan bawa unsur tanah kita, tapi unsur roh kita, hati kita. Maka nih Pak, guru saya pernah nyampein, mata sama telinga, ini pintunya hati. Yang biasa Bapak lihat apaan? Ini handphone, ya, lo daerah sono, lo teman saya, lo, ya daerah Pondok Kelapa, itu ngumpul Pak bareng, pada megang handphone, itu kagak pakai kongko Pak, main judi slot lagi, kagak kongko, beneran, ya, ini handphone, ya, ini sama kayak kita, isinya apa dalamnya? Ya kan biasa dia yang dimakan nih masuk ke dalam hati emang negatif, pembunuhan, pemerkosaan, ya udah isinya dalam hatinya negatif semua. Yang didengar gosip, yang didengar yang jelek-jelek, yang didengar bukan kebaikan. Akhirnya yang masuk ke dalam setan semua. Akhirnya keluar dari mulut setan. Nauzubillah min. Maka kita sadar Pak, kita bakal mati. Ya, kenapa? Kita nggak ingat sama Allah, kita nggak ingat sama mati. Kenapa? Karena kita lupa sama diri kita. Maka kenali dirimu, engkau akan kenal dengan Tuhan. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau engkau kenal dengan diri kamu, ini Nahrawi punya apa? Nahrawi mau kemana? Nahrawi berapa banyak dosanya? Nahrawi ini besok apa yang ditinggalin? Apa jasanya? Baru seberapa banyak? Ketika kita sadar itu, astagfirullah, ampunin saya ya Allah, dosa saya banyak banget. Saya mungkin udah lupa dulu, saya pernah nyolong mangga di Haji Madinah, ya, saya pernah dulu ya, dudukin motor Ustaz Sarif, rumahnya pintunya ditekan dia, ya,
Kita udah lupa, tapi itu dosa itu Pak, kerekam Pak di handphone. Mumpung kita masih hidup minta dihapus tuh, di delete. Ya, makanya kita disadar besok udah mau Ramadan tuh Pak. Cas diri kita nih, hati kita kembali ke pengaturan pabrik. Hapus semua udah. Astagfirullah. Ampunin saya ya Allah. Astagfirullah. Ampunin. Allah Maha Pengampun Pak. Pelacur ngasih minum anjing sorga. Di hadis Riyadhus Shalihin itu 99 orang udah dibunuh. Ya, satu orang lagi dibunuh jadi 100 orang. Itu kemudian Allah sayang sama dia, sorga. Kenapa? Yang punya sorga Allah. Yakin kita minta sama Allah. Ya, emang dosa banyak aku. Udah kelar. Jangan pakai gua tanggung, udah kadung dosa. Ya dosa gua udah kebanyakan, kagak tobat Terbalik. Harusnya apa ngomongnya? Ya, dosa gue banyak, karena gue minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunin dosa saya. Ngomongnya gimana? Besok kalau saya masih hidup, besok kalau saya masih sehat, kalau saya mati, besok kalau saya masih sehat, ya, besok kalau saya masih benar, kalau saya stroke besok. Makanya Pak sadar sekarang nih, malam hari ini punya kita, nikmatin tuh ada makanan. Bapak senang, Bapak gembira. Di kampung, ya. Besok Bapak gimana? Udah urusan Allah, rezeki Allah yang atur. Ya, nih kadang nih kita umat Islam jujur. Nih media udah merubah kita Pak, otak kita. Cabai katanya berapa Pak? 100.000 ya sekilo. Cabai, ayam pada naik. Emang kenapa? Orang-orang Pak kapitalis Pak itu udah tahu umat Islam kalau bulan puasa itu Pak lebih galak daripada bulan biasa. Justru lebih banyak makanan, makanya kita puasa, johor, ya jalan, apa juga kita beli, tukang es, tukang cendol, tukang gorengan kita beli, ya. Maghrib ajan apa yang dimakan? Minum teh manis juga 3 teguk sama gorengan atuh udah kelar. Yang lain enggak, kita ngedoya. Ya, entar habis rawat baru kumbah. Gitu. Ya, kenapa? Nafsu doang. Ya, maka kita sadar Pak. Ya, jangan kita mau dibodohin sama mereka. Ya, jangan mau kita dibikin rusak sama mereka. Ya, bodoh amat, cabai mau 100.000, 200.000, bodoh amat. Ya, gue minta duit sama Allah. Ya, kirimin ya Allah, kampung kita di Jatibening duit biar banyak. Amin. Ya, kampung biar berkah. Orang-orangnya ini pada bisa berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, kita bisa beli sawah, kita bisa beli mobil yang mewah, kita bisa bangun rumah yang megah, kita bisa nikah yang belot, yang bininya mati. Ya, anak-anak kita doain biar soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul biridailah wa li syafaati rasulillah wal karamah awliyaillah wa li musabil wilayah wa li jami' arwah hadirin, jami' arwah muslimin muslimat mu'minin mu'minat, khususan Bapak Madinah bin Haji Dul Halim usulihi wa furuhi li jami' arwah hadirin, jami' arwah muslimin muslimat, khususan hadhil qaryah Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Allah ya taqassahum bi rahmal maghfirah sayyidillah lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau banyak salah, banyak khilaf, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.